Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video ini kita akan langsung saja membahas saham-saham yang ada. Totalnya ada 4 saham yang akan kita bahas pada video hari ini, dan untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Agi. Saham Agi Samator Indogas Tbk pada closing perdagangan Jumat ini tercatat mengalami kenaikan 1,47%. Saham Agi beberapa waktu yang lalu sempat kita lihat berhasil membuat sebuah pola ketika bisa breakout 2070. Kita akan hapus dulu untuk gambarnya. Ketika bisa breakout 2070, Agi akan mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu double bottom dengan target ke 2350 ataupun sekaligus area trendline daripada saham Agi. Dan yang menarik, setelah Agi berhasil breakout di tanggal 14 atau tanggal 10 Februari, ternyata 5 hari kemudian atau seminggu kemudian mengalami koreksi dan retest ke area supportnya. Area support Agi ada di kisaran 2070 sampai 2040. Dan sebuah hal yang sangat menarik ya, karena closing pada Jumat ini itu berhasil closing tepat di area 2070. Walaupun memang pada perdagangan hari Kamis yang lalu, tepatnya di tanggal 16, sempat membuat low sampai ke area 2000 sebelum akhirnya mampu closing di atas area ataupun tepat di 2040. Kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari area yang di bawah sampai area high di 2200-an, area 2000 memang area yang cukup baik juga untuk kita gunakan sebagai area support, karena itu adalah area yang dekat dengan Fibonacci Golden Ratio 5 ataupun 50% ya. Dan juga angka 2000 adalah angka psikologis. Jadi sebenarnya cukup menarik ketika Agi mampu bertahan di atas area 2000. Dan closing kemarin cukup menarik. Kalau misalnya mau buy on weakness, sebenarnya posisinya sekarang di support dengan target terdekat setidaknya menuju ke area 2350. Dan kalau misalnya teman-teman sebelum Agi menuju ke 2350, tentu Agi akan berusaha untuk breakout dulu dari 2210 di mana dia tertahan. Dan kalau misalnya bisa breakout, tentu ada potensi juga membuat sebuah pola lanjutan, yaitu cup and handle. Dengan ini adalah cupnya, lalu kalau misalnya bisa lanjut naik, breakout 2210, maka ini bisa menjadi area handle-nya. Walaupun memang pada kesempatan saat ini belum terlihat ya untuk cup and handle yang akan terjadi. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness 2070-2040 bisa kita gunakan. Dan kalau kita lihat secara lebih jauh dari time frame weekly, sebenarnya ada potensi juga bagi saham Agi bisa kembali menyentuh area, harusnya ini area all time high-nya ya, di kisaran 2670. Apakah ini area all time high-nya? Kita akan lihat di time frame monthly. Ya betul, harusnya 2670 ada potensi kembali disentuh jika Agi-nya bisa kembali menguat. Jadi 2070-2040 atau bahkan sampai area 2000 bisa kita pakai untuk buy on weakness. Dan saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Bank BTN. Bank BTN pada Jumat ini tercatat mengalami kenaikan 0,74%.
Salah satu saham yang sebenarnya memiliki potensi untuk kembali menguat, walaupun memang setelah menyentuh area 1430 area resisten, ternyata BBTN-nya mengalami koreksi. Area support terdekat di sini kita tandain, bisa gunakan area 1305 ya. Jadi sebenarnya dari area 1340 atau 1345, area ini bisa kita gunakan sebagai area untuk buy on weakness 1345 sampai 1305. Bisa kita gunakan sebagai area support terdekat. Dan yang menarik, kalau misalnya BBTN-nya bisa kembali menguat atau setidaknya breakout dari 1430, sebenarnya di sini ada potensi membuat sebuah pola, yaitu inverted head and shoulders, yang memang tentu harus menunggu konfirmasi Bank BTN bisa breakout dulu dari area 1430, di mana saat ini belum terlaksana. Area 1430 memang area resisten yang cukup kuat karena selain sebagai area resisten, area tersebut juga tersentuh dengan area trendline yang akan kita lihat bersama di time frame weekly-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya area 1430 akan sangat menarik kalau misalnya bisa di breakout. Karena selain akan membuat pola inverted head and shoulders, tentu bisa breakout area trendline, artinya ada potensi untuk kembali menguat menuju ke area resisten-resisten yang ada di atas. Jadi area support satunya 1345 sampai 1305 untuk buy on weakness saham Bank BTN. Dan untuk area support 2-nya teman-teman boleh pantau di kisaran 1215 untuk buy on weakness juga dari Bank BTN. Terpantau area 1215 1215 masih mampu menahan penurunan daripada Bank BTN beberapa waktu terakhir. Di sini sempat false break turun, lalu di sini mampu bertahan, bahkan di bulan Januari 2023 juga sempat turun ke area support dan mampu bertahan. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah BNGA, Bank CIMB Niaga. Bank CIMB Niaga tercatat bergerak sangat baik ya teman-teman beberapa waktu terakhir. Kalau kita lihat dari time frame weekly-nya, sebenarnya ketika berhasil breakout 1165, BNGA ini mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu cup and handle dengan potensi kenaikan ke 1350. Sayangnya di area neckline-nya ya di 1165 ternyata terdapat false break yang akhirnya turun ke area supportnya di 1135 sampai area 1120 sebelum akhirnya kembali melanjutkan penguatannya menuju ke area 1235. Closing weekly minggu ini bisa kita lihat bersama di 1235. Dan yang menarik adalah teman-teman, kalau misalnya BNGA-nya bisa breakout dari 1235, ini akan membuat rounding bottom dan harusnya targetnya bisa ke deket-deket 1350. Dan kalau ternyata 1235-nya gagal di breakout dari BNGA, teman-teman boleh pantau di area support 1165. Diharapkan area tersebut ketika di retest lagi masih mampu menahan penurunan BNGA. Kalau ternyata kembali jebol, kita akan pantau di area 1120 untuk saham BNGA. Kalau kita lihat secara lebih besar ya teman-teman di time frame monthly,
BNGA ini tentu ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatannya, karena bisa kita lihat ya, dari tahun 2020 setelah COVID, BNGA ini bergerak cukup baik, terus mengalami kenaikan setelah mengalami penurunan pada saat COVID itu sampai di 515. Jadi kalau dari COVID sampai sekarang sebenarnya sudah naik lebih dari 100%. Dari 515 sudah di angka 1235. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi, silahkan buy on weakness untuk saham BNGA-nya. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah NICL. PAM Mineral Tbk. Salah satu saham yang uptrend, bahkan sudah beberapa kali breakout area resisten, dan sekarang pun posisinya ada di area all time high. Coba kita cek dulu di time frame weekly-nya. Oh, ternyata sedikit lagi ya baru akan sentuh ke area all time high-nya. Area all time high dari NICL di sini kita akan tandain kurang lebih di kisaran area 342. Dan bisa kita lihat bersama ya teman-teman, NICL ini salah satu saham yang bergerak sangat baik dari sekitar Agustus ya 2020 sampai kondisi sekarang. Dari harga 80 perak, sekarang sudah di kisaran 312. Kalau misalnya kita lihat di time frame daily-nya, ketika bisa break dari 294, sebenarnya ada potensi membuat rounding bottom. Walaupun pada waktu itu sempat false break ya, dan akhirnya kembali mengkonfirmasi breakout-nya, ada potensi untuk melanjutkan kenaikan dengan target kita akan ukur dari area low sampai ke area neckline-nya. Lalu kita letakkan di area breakout-nya. Ada potensi untuk setidaknya kembali membuat new all time high untuk saham NICL. Karena ada potensi naik sampai ke atas area 400. Tepatnya di kisaran 414. Jadi teman-teman, kalau misalnya NICL ini koreksi di area 294 sebenarnya bisa kita pakai untuk buy on weakness. Kalau ternyata area tersebut gagal untuk menahan NICL, kita bisa pantau area support 2-nya di kisaran area 268. Jadi kalau dikasih turun sampai 268 ataupun 268 sampai 260, area tersebut bisa kita gunakan untuk buy on weakness. Jadi kita tulisin dulu di sini area support 2-nya 268 sampai 260. Jadi NICL ini adalah salah satu saham yang uptrend, naiknya kencang sekali. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi, bisa teman-teman pantau, teman-teman manfaatkan untuk bisa buy on weakness di area support yang ada di saham NICL. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama adalah AGI, yang kedua BBTN, yang ketiga BNGA, dan yang terakhir adalah NICL. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.